Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang ilmuwan muslim, yaitu Ibnu Bajjah. Kelompok kami sendiri terdiri dari Nafisa Helmi, lalu ada Santi Srihartanti, dan Nurika Fitri Safira. Ibnu Bajjah adalah salah satu di antara para filsuf muslim yang lahir di peradaban Islam di dunia barat, yang banyak menulis tentang filsafat Aristoteles dan mengkritik pemikiran Imam Al-Ghazali yang mengatakan bahwa ilham adalah sumber pengetahuan yang paling penting dan terpercaya. Beliau menolak pandangan tersebut dengan mengatakan bahwa seseorang dapat mencapai puncak makrifat dan meluburkan diri dalam akal jika ia terlepas dari keburukan-keburukan masyarakat. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Asy-Syaikh Ibnu Bajjah, lahir di Saragossa, Andalusia, kini Spanyol, sekitar tahun 1070 Masehi. Riwayat lain beliau lahir 1095 Masehi. Di barat, namanya dikenal dengan nama Avempes. Masa kelahiran Ibnu Bajjah adalah masa di mana dinasti-dinasti kecil di Andalusia mengalami masa-masa terakhir. Tidak banyak yang diketahui bagaimana masa mudanya dan siapa saja gurunya yang berjasa dalam membentuk Ibnu Bajjah menjadi filsuf handal. Akan tetapi, beliau merampungkan pendidikan akademiknya di Saragossa karena ketika pergi ke Granada, beliau telah menjadi seorang sarjana bahasa dan sastra Arab yang ulung serta menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Ibnu Bajjah dikenal sebagai seorang filsuf besar muslim dari Spanyol dan mempunyai pengetahuan yang luas. Beliau juga seorang dokter, psikolog, fisikawan, botanis, dan sastrawan. Menurut Ibnu Khaldun, beliau juga seorang ahli eksakta, musikus, dan komposer lagu-lagu pop, dan mempunyai kemahiran dalam memainkan musik gambus. Ibnu Bajjah dan Ibnu Tufail adalah pengkritik pendapat-pendapat Ptolemais dengan berdasarkan pada kosmologi Aristoteles. Selain itu, pemikirannya banyak dipengaruhi oleh Al-Farabi dan banyak mempengaruhi pemikiran Ibnu Rashid. Ketika Saragossa jatuh ke tangan Al-Mufarid atau Al-Muwahhidun, Ibnu Bajjah yang diperkirakan masih berumur 20 tahun menjabat sebagai wazir gubernur Berber, yaitu Abu Bakar Ibrahim As-Sahrawi yang lebih dikenal dengan Ibnu Tifalwid. Ketika pindah ke Syatibah di Afrika Utara, Ibnu Bajjah ditangkap karena dianggap murtad oleh pemimpin Al-Muwahhidun, yaitu Yusuf Ibnu Tasyufin karena pemikiran filsafatnya yang asing bagi masyarakat Islam di sana yang dikenal dengan ortodoksinya. Berkat jasa Ibnu Rashid yang merupakan muridnya sendiri, Ibnu Bajjah dilepaskan. Kondisi masyarakat Berber belum bisa menerima kerangka berpikir filosofis, memaksa Ibnu Bajjah pergi ke Fez atau Maroko. Ibnu Bajjah mengembangkan beragam ilmu pengetahuan di zaman kekuasaan Murabithun. Beliau juga dikenal sebagai penyair hebat, piawawi bermain musik, terutama musik gambus, dan dikenal sebagai politikus ulung. Biografi: nama lengkap Abu Bakar Muhammad Ibnu Yahya bin As-Syaikh At-Tuzibi Ibnu Bajjah At-Tuzibi. Cakupan karyanya ada astronomi, fisika, psikolog, dan musik, serta logika, filsafat, kedokteran, botani, dan puisi. Kemunculannya 3 atau 4 dasawasa pertama pada abad ke-12. Tempat tanggal lahir di Saragossa dalam abad ke-5 Hijri atau 1085 Masehi, wafat di Fez atau sekarang Maroko pada 533 atau 1138 Masehi pada umur 42-43 tahun. Abu Bakar Muhammad bin Yahya bin As-Syaikh At-Tuzibi bin Bajjah atau lebih akrab disebut Ibnu Bajjah lahir di Saragossa, Andalusia tahun 1095 dan wafat di Fez, Maroko pada tahun 1138 Masehi. Keterangan tentang riwayat masa kecil beliau tidak banyak diketahui, namun yang lazim diketahui ia merupakan wazir pada Abu Bakar Al-Sahrawi, salah seorang penguasa daulah Murabitun. Setelah kota Saragossa direbut oleh Raja Alfonso, ia bertolak ke Seville dan bekerja di sana sebagai dokter. Selain itu juga dikenal sebagai ahli astronomi, sastra, dan filsafat. Pada perannya di Saragossa, ia dikenal sebagai seorang ilmuwan, penyair, dan politikus yang sangat dekat dengan istana penguasa. Dan dia juga oleh Abu Bakar Ibnu Ibrahim bin Tifalwid diangkat sebagai menteri. Di perannya selanjutnya adalah Saragossa jatuh ke tangan Raja Alfonso I dari Aragon tahun 512 Hijriah atau 1118 Masehi. Ibnu Bajjah terpaksa pindah ke Seville. Ia bekerja sebagai seorang dokter di samping menulis buku terutama tentang ilmu logika. Ia pindah ke kota Granada. Ia melanjutkan pengembarannya ke Afrika Utara, pusat kerajaan dinasti Murabitin Berber. Ketika tiba di kota Syatibah, ia ditangkap karena dianggap sebagai pembawa bid'ah
dan termasuk golongan murtad. Tetapi kemudian ia dilepaskan kembali berkat usaha Ibnu Rashid yang pernah menjadi muridnya. Dan terakhir perannya adalah ia berangkat ke Pulau Fez atau Maroko. Ia diangkat sebagai wazir oleh Abu Bakar Yahya Ibnu Yusuf Ibnu Tashfin selama 20 tahun. Akhirnya di kota inilah ia mengembuskan nafasnya yang terakhir pada bulan Ramadan 533 Hijriah atau 1138 Masehi. Kematian ini karena diracuni oleh temannya, seorang dokter yang iri hati terhadap kejeniusannya. Karya-karyanya yang paling terkenal adalah The Bodleian MS Arabic Pocket nomor 2016 berisi 22 folio, The Escuricial MS nomor 612 hanya berisi risalah-risalah yang ditulis Ibnu Bajah sebagai penjelasan atas risalah-risalah Al-Farabi dalam masalah logika. Lalu ada kitab Al-Nafs, ada Tadbir Al-Mutawahhid, ada risalah Gayah Al-Insaniyah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Nafisa Elmi Tianisi. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran-pemikiran Ibnu Bajah. Pemikiran Ibnu Bajah itu ada 5. Yang pertama, epistemologi. Yang kedua, metafisika. Yang ketiga, moral. Dan yang keempat, jiwa. Yang terakhir yaitu politik. Adapun yang pertama yaitu epistemologi. Dalam bukunya yang terkenal Tafsir Al-Mutawahhid, Ibnu Bajah mengemukakan teori al-istihlal, yaitu bahwa manusia mampu berhubungan dengan meleburkan diri dengan akal faal atas bantuan ilmu dan pertumbuhan kekuatan insnaya. Ibnu Bajah menetapkan bahwa sesungguhnya perseorangan mampu sampai pada puncak pengetahuan dan melebar ke dalam akal faal bila ia telah bersih dari kerendahan dan keburukan masyarakat. Yang kedua yaitu metafisika. Tuhan menganugerahkan kepada manusia rahmat dan kapasitas. Melalui hal itu dapat diketahui perbedaan antara manusia, tetapi keduanya ada yang merupakan pembawaan sejak lahir lalu dan tidak perlu diupayakan. Untuk mencapai kedekatan dengan Tuhan, Ibnu Bajah menganjurkan untuk melakukan 3 hal. Yang pertama, membuat lidah kita selalu mengingat kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala dan memuliakannya. Lalu yang kedua, membuat organ-organ tubuh kita bertindak sesuai dengan wawasan hati. Yang ketiga, menghindari segala yang membuat kita mengingat Tuhan atau membuat kita berbanding kepada Tuhan. Yang ketiga yaitu moral. Keistimewaan manusia dari makhluk lain adalah daya pikir yang menjadi sumber perbuatannya. Semua perbuatan dan tingkah laku yang didasarkan atas akal sehatnya disebut perbuatan ikhtiarah. Kalau perbuatan manusia hanya didasarkan atas pemikirannya demi kebenaran, maka perbuatan itu lebih perbuatan manusia. Watak sejati manusia pada hakikatnya bersifat intelektual dan sampai taraf-taraf tertentu. Bentuk-bentuk yang di bawahnya itu membantu penyempurnaan watak itu sendiri sehingga mereka patut diperhatikan dan dituntut. Lalu yang keempat yaitu jiwa. Menurut Ibnu Bajah, setiap manusia mempunyai atau memiliki jiwa. Jiwa ini tidak mengalami perubahan sebagaimana jasmani. Jika penggerak manusia yang digerakkan dengan 2 jenis yakni al-jasmaniyah dan rohaniyah, lalu jiwa Ibnu Bajah adalah jauhar rohani. Akal sehat setelah mati di hari hisab nantinya jiwalah akan yang menanti. Lalu di hari hisab juga nantinya jiwalah yang akan menerima pembalasan, baik balasan surga atau balasan neraka. Akal daya pikir bagi jiwa adalah satu. Setiap orang yang berakal, ia dapat bersatu dengan akal, ia dapat bersatu dengan akal faal, dapat bersatu di atasnya atau dengan jalan makrifat filsafat.
Lalu yang terakhir yaitu pemikiran politik. Ibnu Bajjah bermaksud bahwa seseorang muwatahid adalah pengertian muwatahid sendiri yaitu menyendiri, selalu berada di tengah masyarakat walaupun bagaimanapun bobroknya masyarakat tersebut. Adapun ciri-cirinya yaitu ada 5. Yang pertama yaitu selalu menjaga kesehatan. Lalu yang kedua selalu makan apa yang diperlukan oleh tubuh. Yang ketiga yaitu sederhana dalam memenuhi kebutuhan hidup. Yang keempat yaitu bergaul dengan orang-orang yang berilmu dan menjauhi orang-orang yang mementingkan kehidupan duniawi. Yang terakhir yaitu mengutamakan ilmu-ilmu teoritis dan meninggalkan ilmu-ilmu praktis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Nurika Fitri Safira ingin melanjutkan presentasi dari Ibnu Bajjah. Yang selanjutnya etika dan akhlak. Ibnu Bajjah menempatkan akal dalam posisi yang sangat penting. Akal menurut Ibnu Bajjah terdiri dari 2 jenis, yaitu akal teoritis dan akal praktis. Akal teoritis diperoleh hanya berdasarkan pemahaman terhadap sesuatu yang konkret atau abstrak. Sedangkan akal praktis diperoleh melalui penyelidikan atau eksperimen sehingga menemukan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, pengetahuan yang diperoleh akal ada 2 jenis pula, yaitu yang dapat dipahami tetapi tidak dapat dihayati, yang dapat dipahami dan dapat pula dihayati. Kata Ibnu Bajjah, manusia setelah bersih dari sifat kerendahan dan keburukan masyarakat akan bersatu dengan akal aktif, dan ketika itulah ia akan memperoleh puncak makrifah karena limpahan dari Allah. Selanjutnya, filsafat Ibnu Bajjah tentang sains dan ilmu. Yang pertama ada bidang astronomi. Ilmuwan Yahudi menyatakan bahwa Ibnu Bajjah telah menyetuskan sebuah model planet, yang kata-katanya yaitu, saya pernah mendengar Ibnu Bajjah telah menemukan sebuah sistem yang tidak menyebut terjadinya epikleisis. Pendapatnya bidang astronomi dicatat dalam ensiklopedia filsafat Stanford sebagai berikut. Bima Sakti adalah cahaya bintang-bintang yang banyak yang nyaris berdekatan satu dengan yang lainnya. Cahaya kumpulan bintang itu membentuk sebuah khayal mustasil atau gambaran yang berkelanjutan. Menurut Ibnu Bajjah, khayal mustasil itu sebagai hasil dari pembiasan atau refraksi. Guna mendukung penjelasannya itu, Ibnu Bajjah pun melakukan pengamatan terhadap hubungan 2 planet, yakni planet Jupiter dan Mars pada tahun 500 Hijriah atau 1106 Masehi. Yang kedua ada dalam bidang fisika. Ibnu Bajjah mengungkapkan hukum gerakan. Prinsip-prinsip yang dikemukakan yaitu menjadi dasar bagi pembagian ilmu mekanik modern. Pembagian dalam bidang fisika banyak mempengaruhi fisikawan barat abad pertengahan, seperti Galileo Galilei. Tidak heran jika hukum kecepatan yang dikemukakan sangat mirip dengan yang dipaparkan Galilei. Menurut Ibnu Bajjah, kecepatan sama dengan gaya gerak sampai resistensi materi. Ibnu Bajjah pun adalah fisikawan pertama yang mengatakan selalu ada gaya reaksi untuk setiap gaya yang mempengaruhi. Yang ketiga ada ilmu psikologi. Ibnu Bajjah pun juga sangat berjasa dalam mengembangkan psikologi Islam. Pemikirannya tentang studi psikologi didasarkan pada ilmu fisika. Dalam risalah yang ditulis berjudul Recognition of the Active Intelligence, Ibnu Bajjah menulis inteligensia aktif adalah kemampuan yang paling penting bagi manusia. Dan dia juga menulis banyak hal tentang sensasi dan imajinasi. Sekian dulu presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan mohon maaf. Bila ada pertanyaan boleh disampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.